Oke, selamat datang di podcast hari ini, Human and Ideology. Jadi, hari ini kita akan bahas tentang dua pandangan besar, yaitu sosialisme demokrasi dan anarkisme. Nah, di sini kita punya dua tim. Yang pertama, tim sosialisme demokrasi, dan yang kedua, tim anarkisme. Oke, langsung saja kita mulai ya. Jadi kita mulai dari pertanyaan pertama. Jadi apakah bentuk negara yang terbaik? Oke, kita mulai dulu dari tim sosialisme demokrasi. Ya, menurut kami negara itu tetap penting dalam mengatur urusan besar. Gimana kalau misalnya negara itu kan harus menghandle hal-hal seperti pendidikan, kesehatan negaranya, hingga ke perlindungan sosialnya. Jadi kalau misalnya nggak ada pemerintah yang mengatur, ya kebutuhan publik itu nggak bisa dipenuhi. Gimana ya? Siapa yang menghandle hal besar itu untuk mewakili seluruh negaranya. Oh, jadi kalau dari aku setuju ya sama Chris. Nah, cuman aku rasa kita masyarakat juga butuh satu tempat, satu source itu buat yang ngatur kita. Biar gimana? Biar kita itu terasa lebih adil terhadap semua di antara kita juga. Jadi tetap kita butuh pemerintah sih. Justru kalau menurut kami melihat bahwa negara itu masih dikontrol secara penuh oleh pemerintah. Jadinya jadi menurut kami justru melihat negara itu masih dikontrol penuh oleh pemerintah. Jadi sebenarnya banyak yang memiliki pemikiran anarkisme itu sebuah kekacauan. Ada yang mengatur, pasti masyarakatnya kacau. Padahal itu membuat masyarakatnya susah untuk bertumbuh. Iya. Karena dengan adanya pemerintah itu kayak semua masyarakatnya jadi pasif sama bergantung gitu. Kayak apa-apa, oh iya nanti. Oh iya. Jadi kayak ada beberapa masyarakat yang bergantung dan jadi pasif. Sedangkan kalau misalkan menurut kami tanpa adanya pemerintah itu betul, yang pertama tidak ada kontrol berlebih, dan yang kedua semua masyarakat jadi ikut serta, jadi berpartisipasi bekerjasama untuk melaksanakan sesuatu atau membuat sesuatu. Karena tidak adanya pemerintah, jadi siapa yang mau diandalkan kan? Jadi mereka sendiri itu bisa mendorong masyarakat. Sebagai contoh nih, pas pemilihan umum pemilu. Jadi masyarakat itu memilih karena apa? Karena tuntutan dari hukum yang mau mereka untuk memilih pemimpin selanjutnya. Bayangin kalau misalnya tidak ada hukum yang mengatur, masyarakat itu bebas mau memilih siapa gitu. Oke, jadi yang saya tangkap itu saudari Jasmine tadi bilang kalau misalkan bisa diatur, pemerintah mengatur mereka untuk memilih satu pihak berarti. Nah, di sini kita itu pemerintah sebagai wadah untuk mereka memilih secara bebas, gitu loh. Jadi yang saya tangkap tadi, kamu bilang kalau misalkan pemerintah itu memaksa orang-orang buat memilih, gitu. Gimana maksud saya? Gimana maksud kamu? Oke, bukan berarti maksud aku itu pemerintah memaksa masyarakatnya. Tapi masyarakat itu karena ada tuntutan dari undang-undang yang mengharuskan mereka untuk mengikuti pemilihan umum sebagai salah satu syarat sebagai warga negara Indonesia itu kan ada kan tertulisnya kayak gitu kan. Nah itu udah termasuk sebuah paksaan. Sedangkan dari kita sendiri merasa bahwa pemimpin itu nggak khas dan nggak mau memilih. Jadi bagaimana perasaan dari orang-orang seperti itu? Dan justru semakin berkembangnya zaman, banyak yang memilih karena sebagai contoh suap. Banyak petinggi-petinggi yang memilih petingginya karena suap. Nah itu kan udah sebuah kesalahan, ya kan? Oke, jadi dua perspektif
dua visi yang berbeda tentang bagaimana masyarakat seharusnya berjalan. Nah, jadi apakah negara adalah solusi atau justru sumber masalah? Silakan pendengar yang menentukan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa yang membuat kekuasaan itu sah dan layak ditaati? Mari dengar dari kedua tim. Yang pertama silakan dari tim Sosialisme Demokrasi. Kekuasaan yang layak ditaati. Jadi menurut kami legitimasi kekuasaan itu datang dari demokrasi sendiri. Kekuasaan sah itu kalau dipilih oleh rakyat langsung melalui proses yang bersifat transparan dan juga adil. Nah, jadi selama kekuasaan itu lahir dari suara rakyat dan tunduk pada hukum, maka kekuasaan itu kami rasa tuh layak untuk dijalankan. Dan juga bukan cuma dipilih, tapi kekuasaan itu juga harus dibatasi oleh hukum, dimana ya hukum itu yang mengawasi dan mengatur berjalan negara tersebut. Jadi kalau ada hukum ya bisa dibayangkan kalau negara itu tidak ada mengatur atau yang mengekang untuk perlakuan makhluk sendiri. Jadi kunci agar negara tetap menjadi alat kesejahteraan bersama itu, ya negara itu hadir untuk memberikan satu kekuasaan yang dimana dibatasi oleh hukum. Menurut kami, kekuasaan yang sah dan layak untuk ditaati itu adalah ketika kekuasaan tersebut dilaksanakan dari masyarakatnya sendiri. Jadi kayak nggak ada paksaan. Kalau misalkan benar teman kami bilang tadi bahwa peraturan itu dibuat untuk mengatur, yang membuat itu adalah pemerintah. Tapi ada beberapa aturan yang apabila ditaati dan diikuti itu kayak nggak sah, nggak adil untuk masyarakat lainnya. Jadi makanya kami berpikir bahwa yang layak untuk ditaati adalah ketika peraturan tersebut dibuat oleh semua, maksudnya mengambil suara dari masyarakat lalu dibuat aturannya, bukan dari pemerintah langsung. Karena kalau pemerintahnya langsung yang membuat peraturan tersebut, ada pihak-pihak yang merasa tidak aman. Jadi kalau misalnya menurut demokrasi kan kekuasaan itu Jadi menurut demokrasi itu kan legitimasi itu artinya dipilih oleh banyak orang. Tapi kalau misalnya menurut kita itu legitimasi itu berarti tidak adanya paksaan. Ya, jadi kekuasaan yang sah itu kekuasaan yang mereka bebas untuk memilih dan itu tidak mengekang orang yang tidak setuju dan tidak memilih. Kalau demokrasi kan semua rakyat harus ikut serta untuk memilih dan itu udah merupakan sebuah tekanan. Oke, itu dia dua pandangan berbeda tentang legitimasi kekuasaan. Demokrasi dan hukum sebagai fondasi atau sukarela dan konsensus sebagai prinsip utama. Jadi pilihan kembali kepada para pendengar. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang sangat fundamental, yaitu apa sebenarnya makna kebebasan. Kita mulai dari sosialisme demokrasi. Jadi menurut kami itu kebebasan itu bukan hanya soal gak ada aturan atau berdiri sendiri gitu, tapi kebebasan yang sejati itu berarti setiap orang tuh punya akses hidup yang layak, di mana termasuk kepada pendidikannya, kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial. Jadi bukan berarti kebebasan yang dipegang itu mereka nggak punya aturan untuk melaksanakan sesuatu sebebas mungkin, tetapi bebas di sini maksudnya tuh memiliki kebebasan di mana memiliki akses kepada hal-hal akan mendapatkan hidup yang layak. Benar banget. Aku setuju. Jadi apa gunanya bebas secara hukum, tapi kalau kita itu terjebak, terperangkap itu dalam kemiskinan dan tidak punya akses kesehatan. Nah, disitulah hukum itu berdiri. Disitulah negara itu hadir, memberi dukungan sosial yang agar setiap orang itu bisa benar-benar menggunakan kebebasan mereka sendiri dari negara tersebut. Menurut kami bahwa makna kebebasan itu adalah ketika tidak adanya dominasi, yang dimana berarti nggak ada yang lebih tinggi untuk mengatur kita. Jadi
kebebasan itu menurut kami adalah ketika tidak ada yang mengatur, semua berdasarkan dari dirinya sendiri. Dan meskipun tanpa adanya aturan, pemerintah, contohnya tetap ada pemerintah. Emang pemerintah bisa mengatasi kemiskinan dan kemiskinan semua kan? Nah, itu tergantung lagi apakah masyarakat mau berusaha apa. Jadi balik lagi ke topik bahwa kebebasan itu bukan diatur oleh negara, tapi negara lebih ke membantu saja. Dan ada unsur perusahaan. Jadi conclusion itu, jadi bagi kami kebebasan itu bukan kebebasan kita plus negara, tapi kebebasan tanpa otoritas, kebebasan yang berdiri atas kerjasama. Jadi bukan karena paksaan ataupun regulasi di mana pemerintah mengatur. Jadi itu bukan kebebasan menurut kami. Oke, jadi itu dia dua definisi kebebasan yang berbeda. Apakah kebebasan butuh dukungan negara atau justru berarti bebas dari segala bentuk otoritas? Silakan pendengar renungkan sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa sebenarnya makna keadilan? Dua tim punya pendekatan yang sangat berbeda. Kita mulai dari sosialisme demokrasi. Nah, jadi keadilan sebenarnya makna sebenarnya dari keadilan? Jadi bagi kami keadilan itu berarti kesetaraan yang kesempatan. Nah, semua orang itu harus punya starting point yang layak, mulai dari pendidikan bagus, layanan kesehatan, dan juga akses dari ekonomi sendiri itu juga begitu. Nah, jadi seperti contohnya masalahnya itu masyarakat mengalami ketimpangan. Nah, baik dari sisi ekonomi maupun sosial biasanya ada ketimpangan di dalam negara. Nah, karena itu negara itu perlu hadir untuk mengoreksi ketimpangan tersebut, di mana tanpa intervensi dari negara, yang seperti yang kita tahu, yang kaya makin kaya, yang lemah makin kerugian karena tidak ada intervensi atau aturan yang mengatur dari atas, di mana menurut kami keadilan itu tercapai kalau negara memastikan dari distribusi yang adil, regulasi yang melindungi, dan juga layanan publik yang memberikan kesempatan bagi semua orang untuk berkembang. Untuk anarkisme sendiri, pengertian dari keadilan itu berbeda dari sosialisme, karena menurut kami keadilan itu ketika suatu negara tidak ada dominasi, sama seperti jawaban saya sebelumnya, bahwa keadilan menurut kami adalah ketika tidak ada yang lebih tinggi dan mengatur. Jadi semuanya itu sama-sama memiliki wewenang yang sama, sama-sama punya pokoknya tidak ada struktur yang mengatur orang lain. Jadi kita sama-sama memiliki kesempatan yang sama untuk mengatur. Jadi kami tetap menekankan solidaritas jaringan komunitas, tapi tetap tidak adanya masalah. Ya, betul sekali. Semua yang mau aku bilang udah dibagikan oleh menurut saya. Oke. Gimana ya? Yang tadi saudari bilang, kalau misalkan punya struktur yang mengatur. Nah, saya mau menekankan kalau misalnya pemerintah di sini itu memberi kesempatan mereka, memberi start, ibaratnya itu kayak awal yang setara dari semua. Kita tidak memaksa mereka untuk gimana ya bilangnya, untuk tidak memaksa mereka untuk mengikuti, tapi kita memberi mereka layanan yang sama, yang adil dari semua. Makanya itu makna keadilan itu menurut kami, kalau kita memberi sesuatu yang adil kepada semua orang, ya begitulah kira-kira. Nah, oleh karena itu negara itu hadir karena untuk menghadirkan keadilan tersebut. Jadi negara itu berperan untuk memberikan keadilan, di mana seperti tadi memberikan layanan atau hal-hal yang dimana mendukung agar hal-hal itu bisa diterima secara setara. Oleh karena itu perlu negara di atas yang berkuasa untuk memberikan kesetaraan tersebut secara rata. Kembali saya katakan bahwa tadi sudah saya bilang bahwa keadilan menurut sosialisme itu berbeda. Menurut tim sosialisme bahwa itu dinamakan dengan keadilan. Kami itu ya keadilan, tapi buat kami itu tidak termasuk keadilan, karena keadilan menurut kami adalah ketika tidak adanya
dominasi. Jadi kalau misalkan teman-teman bilang pemerintah memberikan layanan untuk kepada mereka itu tidak termasuk di arti dari Karena keadilan menurut kami itu bukan sekedar tidak adanya dominasi gitu, dan bukan sekedar negara itu berusaha untuk mengatur ulang semua ketimpangan. Kita kan ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Dan yang kalian bilang dari tadi itu negara yang memberikan mereka hak untuk memilih, ya kan? Tapi menurut kita itu sudah termasuk sebuah dominasi karena negara berusaha mengatur semuanya setara, dan itu sudah merupakan sebuah dominasi. Dan untuk pelayanan tadi, apakah semua masyarakatnya wajib menerima? Ya, itu saja sudah termasuk paksaan tadi. Karena adanya atas dan bawah. Pemerintah memberikan dan rakyat harus menerima. Itu sudah termasuk dan tidak ada yang Jadi artian dari keadilan itu kalian tidak menganggap kalau pemerintah yang memberikan layanan tersebut itu bersifat nggak memberikan keadilan dan sebagainya. Terus jadi kalau misalnya kalian depend seperti ke komunitas yang seperti yang katakan sebelumnya itu, jadi menurut kalian komunitas itu bukan dominasi? bukan, karena masing-masing punya kesetaraan untuk Terus bagaimana komunitas itu bisa menghandle atau mewakili negara tersebut kalau bukan dengan dominasi? Justru itu tidak ada komunitas yang bakal mewakili siapapun di sini. Kita semua itu setara di sini, seperti yang Kak Fajar bilang, tidak ada atas dan tidak ada bawah. Jadi semuanya sama-sama menciptakan melakukan juga keinginan dari mereka. Jadi pelayanan tersebut ya bisa dilakukan, tapi ya dari kayak pemerintah ngasih kita bebas ya, mau menerima atau enggak, jadi nggak harus dibagi. Kalau mereka itu melakukan kebebasan, mereka melakukan sesuatu yang berdasarkan kemauan mereka, itu tidak akan memicu konflik kepada orang lain. Nah, makanya itu kita juga butuh sesuatu yang mengatur kita. Jadi ada undang-undang yang mengatur apa yang bakalan dilakukan oleh masyarakat gitu. Oke. Justru menurut anarkisme, sesuatu yang mengatur itu seperti yang tertulis di dalam undang-undang, di mana yang melanggar akan dikenakan sanksi, dan sanksi itu gak termasuk yang ringan gitu. Ada sanksi level 1, level 2, level 3 gitu kan. Nah, justru karena adanya hal-hal ini, masyarakat itu jadi tertekan dan jadi membuat kejahatan yang lebih banyak lagi. Karena manusia pada dasarnya itu menyukai sebuah kebebasan, dan ketika manusia tidak mendapatkan kebebasan tersebut, mereka akan melakukan sesuatu yang menganggap, wah aku ini bisa loh membuat sesuatu yang lebih tinggi dari yang ditulis di dalam undang-undang. Aku tuh bisa loh membuat sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah. Dan di sana manusia terus-menerus mau membuktikan, dan pada akhirnya kejahatan yang ada di dalam negara itu bakal lebih banyak daripada jika kita secara bebas untuk mengutarakan semuanya, dan masyarakat itu merasa mereka mendapatkan kebebasan, maka semuanya bakal damai sejahtera. Dan anarkisme bukan berarti tidak ada konflik atau tidak ada aturan, karena kami adalah bebas, tetapi kebebasan kami akan berhenti di batas kebebasan orang lain. Jadi kami sendiri menerima regulasi, karena kalau misalkan pemerintah yang mengatur, kadang undang-undang yang diterapkan tidak sepadan dengan apa yang diinginkan gitu. Kalau misalkan regulasi tersebut dapat diubah sesuai dengan kemauan atau kebebasan dari kami, maka itu sudah cukup ya. Jadi kalian akan terus bergantung ke sukarelaan itu, Bukan bergantung, tapi kami memang seperti itu. menunggu sukarela dari rakyat tersebut. Bukan menunggu sukarela, kan itu berasal dari diri kami, jadi kami tidak perlu menunggu. Kami Jadi kalian merasa semua orang bakal merasa begitu.
Wow, Oh. dua definisi keadilan yang sama-sama kuat, tapi sangat berbeda. Apakah keadilan membutuhkan negara sebagai penyeimbang atau justru hadir ketika hierarki dihapus? Itu kembali kepada perspektif pendengar. Oke, jadi pertanyaan terakhir hari ini. Bagaimana kita hidup bersama dalam masyarakat yang beragam, baik budaya, agama maupun cara hidup? Kita mulai dari tim sosialisme demokrasi. Oke, jadi bagi kami itu kemajemukan itu hanya bisa berjalan kalau ada aturan bersama, di mana aturan bersama itu juga sudah disepakati. Jadi arti kemajemukan itu ada, jadi dia sudah disepakati oleh negara tersebut, jadi dapat berjalan tanpa aturan yang mengikat semua orang. Perbedaan berpotensi menimbulkan konflik. Nah itu dia mengapa poin tadi kami berpoin kalau misalnya hukum itu atau aturan itu ada untuk mengikat semua orang dan membatasi kebebasan dan dimiliki tersebut. Jadi karena itu negara itu berperan sebagai mediator. Negara membuat hukum yang adil agar kelompok minoritas itu juga dilindungi, gak cuma mayoritas yang didengari. Mayoritas itu tidak boleh sewenang-wenang, dan semua orang itu kita perlakukan secara adil. Oke, menurut kami bagaimana caranya hidup dalam beragama itu, kami akan memulai dari sudut pandang yang berbeda. Hidup dalam kemajemukan menurut kami itu tidak bisa diatur dalam satu aturan saja. Jadi ada satu aturan yang diterapkan untuk semuanya. Kami tidak menerima itu. Jadi penyelesaian kalau misalkan ada aturan itu lewat mediasi. Jadi kami akan berdiskusi mengumpulkan mana yang lebih tepat, mana jalan yang lebih tepat untuk diambil. Jadi satu aturan, kami menolak satu aturan diperlakukan untuk semua. Justru menurut kami, menurut anarkisme, konflik itu lebih banyak muncul jika negara itu membuat satu aturan yang dipaksakan kepada semua masyarakat. Jadi anarkisme sendiri mau menetapkan negara itu yang saling bekerja sama tanpa ada paksaan dan aturan yang ditetapkan oleh negara. Nah tadi kalian katakan kalau misalnya kalian akan mengadakan mediasi, oleh karena itu ya dalam sosialisme demokrasi ini negara berperan sebagai mediasi antara pihak-pihak itu. Jadi kalau misalnya kalian mengandalkan rakyat tersebut yang setiap ada masalah jadi mediasi terus ya, kenapa enggak sekalian negara yang berperan sebagai mediator tersebut? Di Indonesia sendiri adakah seperti itu? Atau di negara yang kalian punya itu apa? Makanya dari itu negara itu berperan sebagai mediator melalui aturannya. Kalau misalnya kalian bilang mediasi, ya apa bedanya dengan sosialisme demokrasi yang dimana memiliki negara yang langsung sebagai mediator? Mediasi di dalam anarkisme adalah ketika semua orang saling berbicara dan saling berbicara. Di negara kalian ada sistem seperti itu, semua saling berbicara. Bukan pemerintah yang menentukan hukuman yang akan diberikan. Dan menurutku di dalam sosial demokrasi ketika semuanya itu bisa, seperti kata tadi bertanya ke kalian, apakah kalian bisa saling memahami dan lain-lain. Justru pas menurut sosialisasi demokrasi, ketika seseorang itu masyarakat itu bekerja sama, malahan terkadang adanya konflik dengan pemerintah. Terkadang pemerintah di sosial demokrasi itu tidak menyukai jika masyarakat itu saling memahami, bekerja sama untuk melampaui pemerintahan tersebut. Karena pemerintah selalu pengen posisinya di atas. Tidak mungkin mereka ingin masyarakatnya itu di atas pemerintah. Dan ketika ada masyarakat yang tidak setuju dengan undang-undang itu, pemerintah tidak akan siapa suka karena undang-undang yang sudah ditetapkan adalah dari pemerintah sendiri, tidak mewakili masyarakat. Jadi ketika masyarakat bekerja sama seperti yang dilakukan saudari di sini, pemerintah sering tidak menerima karena menurut mereka undang-undang yang mereka buat, mereka tetapkan itulah sedangkan dari masyarakat tidak. Mungkin dari
Ya, ingat kalau misal pemerintah sebuah negara itu punya aturan yang diatur buat masyarakat. Nah, tapi kita tidak bilang kalau misalnya kita itu tidak memberi kebebasan kepada masyarakat tersebut. Nah, di mana kita ini juga membangun ada badan yang namanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kita juga mendengarkan asosiasi, kita juga mendengarkan aspirasi dari masyarakat sendiri juga. Kita tidak bertindak sesuai yang kita mau, semau kita. Makanya sebelum kita mengesahkan undang-undang, kita punya rancangan undang-undang di mana masyarakat juga bisa demonstrasi tentang apa yang mereka rasa tidak pantas. Kembali juga oleh karena itu makanya namanya sosialisme demokrasi, di mana ya demokrasi itu akan kembali kepada rakyat juga. Jadi nggak bilang kalau misalnya negara sebagai satu hal yang dimana nggak menerima adanya tingkatan lebih tinggi untuk rakyatnya, malahan mereka mengarah kepada rakyat sendiri. Oke. Seperti yang tadi Kak Nabil bilang tentang DPR, balik lagi ke pertanyaan, apakah DPR sampai saat ini menjalankan tugasnya dengan baik dengan mendengar aspirasi dari masyarakatnya, dan seperti yang Kak Nabil bilang tadi, masyarakat bebas untuk mendemonstrasi. Ya kan? Nah, kenapa tidak kita Oke, balik lagi. Apakah aksi demonstrasi yang dilaksanakan oleh masyarakat itu selalu positif? Kan ada aksi demonstrasi yang berujung anarkis di mana negara itu yang jadi korbannya. Nah, ini semua dikarenakan apa? Karena rancangan yang sudah dibuat oleh DPR yang tidak memikirkan apapun tentang masyarakatnya. Pemerintah hanya ingin sebuah rancangan yang positif untuk mereka. Positif untuk mereka, institusinya sendiri. Ya, masyarakat memang bebas untuk mengutarakan pendapatnya. Tapi kan karena rancangan tersebut tidak memuaskan untuk masyarakat, makanya mereka melakukan demonstrasi. Demonstrasi ini muncul karena mereka menganggap bahwa mereka itu tidak dianggap oleh pemerintah. Tapi kalau memang kalian menyusun negara itu berdasarkan kayak saling mediasi, dialog, konsensus, itu bagaimana menjalankannya di dalam negara, di mana negara kita tahu contohnya saja Indonesia itu rakyatnya sudah berapa ratus juta dan kalian mengharapkan kepada orang-orang tersebut yang saling bicara atau yang saling memahami. Justru itu, di dalam negara kita kan masyarakat daya, dan dengan menerapkan anarkisme ini tidak ada tujuan yang mau kita capai. Bagaimana negara berjalan dengan tidak ada tujuan yang ingin? Ya, Sebenarnya pertanyaan tersebut, pemikiran ini sulit karena tidak diterapkan sampai sekarang. Coba kalau kita terapkan dari dulu, maka kita sudah tahu apa itu. Bukannya suatu hal itu tidak diterapkan karena emang ada yang dengan hal itu. ini tidak bisa diterapkan karena adanya penekanan dari pemerintah. Seperti yang dari tadi kita udah debatkan bersama. Karena pemerintah tidak mau dianggap lebih bawah dari masyarakat. Karena seperti yang kita tahu, masyarakat ini kan banyak. Dan masyarakat kalau bersatu, itu bakal bisa, dan aku yakin bisa melampaui pemerintah di atas. Dan pemerintah pasti tidak mau hal tersebut terjadi, makanya anarkisme ini sering dianggap sebagai sebuah kekurangan jika kita terapkan di sebuah negara. Dan anarkisme itu lahir karena institusi yang harus kita tidak menjalankan tugasnya. Jadi disinilah mediasi yang dimana kami junjung orang-orang saling berbicara dan saling bertemu, bukan dari satu sudut pandang dari pemerintah saja. Oke, dua pendekatan yang sangat berbeda. Apakah kemajemukan lebih aman dengan hukum negara sebagai penengah, atau justru dengan komunitas otonom yang bekerja sama secara sukarela? Pendengar bisa menentukan sendiri pandangannya. Oke, sekian dari podcast hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.